ini bukan SL Hunter, ini namanya pembantaian massal. Ya kan, ini mau bikin semua orang ludes dalam sekejap. Nah ini lebih jelas nih, ini yang saya masuk manual dealer sekarang. Ya kan, ini lebih jelas. Halo Real Trader, saya Axel, ada Pak Denny, dan ada Pak Tito. Halo. Nah, video kali ini kami akan bahas kasus penipuan yang baru aja kejadian. Nah, bagi teman-teman yang taunya ini broker scam, yang WD nggak bisa dibayar, dan baru aja bangkrut massal. Nah, di sini kami ingin bahas kenapa sih bisa seperti itu dan gimana si oknum ini ya bisa ngelakuin kejadian kayak begitu. Nah, berhubung Pak Tito ini kan dulu ex-dealer, ada pengalaman lah. Mantan kerja di broker ya Pak? Mantan kerja di broker. Jerawannya pasti tahu nih. Mungkin biar teman-teman juga nggak bingung, dealer itu yang kerja di dalam broker yang ngawasin dan ngatur seluruh transaksi yang ada di broker. Yes. Ya kan, memastikan perjalanan transaksi ini menguntungkan bagi si broker. Dan itu yang disebut dealer. Tapi ini udah lama banget loh ya. Iya. Ya. Nah jadi butuh kacamata Bapak lah buat ngebahas. Soalnya ini kasusnya parah banget Pak. Benar-benar waduh. Si oknum ini nih Pak. Ya katanya sih lagi heboh, tapi saya nggak tahu. Iya. Soalnya dia janjiin akurasi sinyalnya ngeri ya Sel ya. Bukan tinggi lagi Pak, 98% sampai 100%. Banyak kan kalau orang cuma ngasih signal ngaku akurasi tinggi, banyak banget. Wah, berarti yang ini nih Pak lebih seru lagi. Dia ada sampai kasih jamnya. Oh ya, kalau ini saya tahu, ini mah scam parah. Ya. Ya. Bapak beli jam 10.08. Ya tahu. Harus tahu. lepas 10.00. Ini dari Silver. Ya, dari berbulan-bulan yang lalu saya juga udah bilang ini scam ke banyak teman-teman saya. Pas teman saya tanya, kalau klien TF aman dong? Nggak ada yang kena kan? Kalau saya sih enggak, alhamdulillah. Ya saya disayangkan ada yang kena Pak. Masih ada. Tapi nggak separah mungkin yang korban-korbannya. Jadi ada beberapa yang udah WD dulu. Ya kan, baru kena. Gitu. Ada yang kena tapi dikit. Oke, tapi tetap aja masih tetap mau ikutan program beginian sebenarnya udah nggak lucu. Setelah kita edukasi habis-habisan dari TF, masih juga mau ikut program beginian. Iya. Ini ngeliatin gaya signalnya aja tuh udah harusnya tahu ini tuh nggak mungkin bener. Sejak kapan ada sejarahnya namanya ngasih signal, itu ngasihnya jam. Ini dalam sisi 3 menit doang. 3 menit orang semua disuruh buy. Emangnya dia yang gerakin market? Dia emang janjinya begitu Pak. Wah janjinya sih masuk akal Pak. Iya, sama-sama bareng-bareng klik nih. Nanti bisa gerakin market. Masuk akal bagi orang awam. Bagi kita orang-orang forex, transaksi harian di forex, transaksi harian seluruh dunia itu 5 triliun US dollar. Dan satu tempat ini bisa menggerakkan harga. Ya, nggak mungkin. Iya. Ya nggak masuk nalar. Ya Cuma kan? nih Pak, dia mainnya kasar. Wah bukan kasar lagi. Iya, nih Bapak Kasar lihat. gimana? Parah. Bapak lihat pergerakan harganya ya. Nih, Iya. lagi anteng. Ya. Tuh, Oh, iya, oke. ini belum. Nanti ada satu kali lagi. Tuh. Oh, iya. Ditarik Ini sekali. jelas ini dealer yang kerja nih. Kalau ini jelas dealer yang kerja. Sebenarnya ini yang pernah kita bahas. Ya kan, ingat gak waktu itu di video judulnya SL Hunter? Ya. Saya bilang ini bukan SL Hunter, ini namanya pembantaian massal. Ya kan, ini mau bikin semua orang ludes dalam sekejap. Ini kan harga di sini, lihat. Nah. Ya kan, langsung balik lagi kan harganya? Itu loh. Iya, kurang lebih kayak gini Pak. Ya itu kan? Ditarik gitu. Apa yang sebenarnya terjadi? Gimana cara broker melakukan itu? Ya. So di sisi dealer mereka tuh melakukannya gampang banget. Mereka cukup satu kali klik, lihat ya. Mereka cukup satu kali klik, harganya langsung lari. Lihat di sini. Mereka klik, nah jatuh kan harganya? Coba ulang Pak. Ya saya ulang ya. Saya ulang di sini. Oke, lihat. Jadi cuma tinggal klik send nih. Klik, lari. Ini malpraktek yang ini nih, yang harganya ditarik turun, itu bukan SL Hunter. Ini pembantaian massal. Ini margin call hunter. Namanya apa? Genosida ya? Ya, ini genosida, benar. Ini genosida. Ya kan? Bahkan ini sampai harganya ditarik 2 kali. Ya. Pertama ditembak ke atas tadi, ya mungkin belum habis semua kliennya. Ditembak lagi yang kedua, baru habis massal nih, rata. Gila. Ya kan? Itu jelas ulah di dealer. Ini kerjaan dealer. Karena nih, kalian bisa lihat kejanggalan sih. Coba mundurin videonya sedikit. Nah, ini pas di bagian awal, lihat harganya masih normal. Pergerakannya adalah pergerakan normal. Dalam artian harga beli dan harga jualnya ini bergerak terus kan, ada selisih. Iya. Benar kan? Dan jaraknya dekat.
Ya. kan alias itu spread. Lihat nanti, nah ini pas harganya lompat, mendadak begitu harganya lompat, harga beli dan harga jual kok tiba-tiba tetap. Oh iya fix. Jauh banget Bergeraknya nih, tetap terus kan, dan bahkan sampai di tembakan yang kedua, lihat, ini pas tembakan yang kedua, harganya juga masih tetap. Kan? Itu udah nggak mungkin kalau bukan ulahnya dealer, alias ini dilakukan secara manual, bahwa pelonjakan harga itu, harganya terbang kayak gitu, itu dealer yang ngeklik. Persis seperti yang waktu itu kita contohin, yang waktu itu kita bahas di video kita. Oke. Itu udah video kapan itu kita bahas? Udah lama, Akhirnya udah kejadian lama. juga. Ya kan? Nah, ini kan spreadnya. Ya kamu ngeliat nggak bener-bener korban genosidanya, Pak? Iya, oke lah. Mana? Ini yang klien kita. Bukan, ini jadi dapat dari temennya klien. Oke. Gitu. Jadi pertama ini mungkin di video ini itu masih yang kayak dari Pak Tito bilang. Spreadnya masih Ya, lagi stabil profit lah. jadinya. Lagi profit nih, Iya. wih, mantap. Ya. Ya kan? Tiba-tiba, Pak. Buset. Nah ini lihat, nih transaksinya. Ini sampai udah lagi minus sebesar ini, transaksinya minus, equity-nya minus, tapi nggak ketutup posisinya kan? Iya. Ini loh transaksi posisinya harusnya kan auto ketutup saat udah jangankan minus. Ini mencapai sekian persen, 30%, 50% harusnya udah ketutup. Nah saya ada lagi nih Pak. Ini dari Banyak dari, iya dari temannya klien saya punya teman. Buset. Oke. Nah ini dia masih profit cuman ini nggak gitu gede lah Pak. Ya. Tuh. Ya. Nah Nah ini lebih jelas nih. Ini yang saya maksud manual dealer sekarang. Kan ini lebih jelas. Karena lihat equity-nya sampai minus kan? Iya. Equity minus, tapi posisi yang sedang terbuka nggak langsung ke close. Kan harusnya posisi ini langsung ke close. Dan kalau transaksi di forex, setiap transaksinya profit, pinggirnya ini Warna hijau ya? harusnya warna hijau. Kalau dia memang kena take profit. Iya, kena TP. Dan ini transaksi ada SL-nya kan. Kalau transaksi ada SL-nya, pinggirnya harusnya warnanya merah. ya, kalau kena Jadi stop cuma ada merah sama hijau. Itu seharusnya. Lihat kuning, ini unik juga ya. Nah, nyalanya kuning kan. Kuning mengartikan apa sih? Kan bahwa dari sisi dealer itu belum mengokein, kan belum mengapprove transaksi ini. Ini yang saya maksud tadi manual dealer. Bahwa harganya digerakkan secara manual oleh dealer. Bukan cuma harganya digerakkan secara manual, transaksinya ini diakhiri secara manual juga oleh dealer. Sehingga kenapa tadi yang ditunjukkan Excel sama Denny, sama-sama kan equity-nya sampai udah minus parah, transaksi belum ketutup. iya ya. Karena di posisi dealer belum belum di approve, belum di accept. Ya kan? Ini sebenarnya menjelaskan semua transaksinya. Kenapa mereka ngasih signal modelnya pakai jam? Iya kan? Mereka kasih signal modelnya pakai jam dan selalu profit, jelas aja selalu profit, akurasi 98%, 100%. Bener kan? Ya orang harganya dipentalin sendiri. Suruh aja semua orang buy sekarang. Oke, semua buy. Begitu semua udah buy, oke, saya sebagai dealer dong. Sebagai dealer saya tinggal naikin harganya. Tak, saya lempar ke atas. Ya kan? Kayak yang pernah ada di video kan? Iya, iya. Begitu lempar semua ke atas, semua klien profit nggak? Profit. Rata semua klien profit. Dibilangnya tuh kan kita gerakin harga. Ya kan dealer yang gerakin harga. Gitu loh. Makanya selalu orang profit terus-terusan, akhirnya orang mau kan join lagi. Jagoin terus. Saya yakin ini gayanya kalau nggak salah juga nyari downline. Oh iya? Ya kan? Iya. Ya Ponzi lah, udah nggak jauh-jauh. Bener kan? Begitu orang nyari downline lagi, masuknya apalagi udah dibesarin. Kan karena kan biasalah orang mungkin masuk 10 juta. Masuk 10 juta, profit terus ya. 98%. Mulai kan mikir 100 juta. coba nih. 100 juta. Ya kan ya masuk 100 juta. Coba 1M. Ya masuk 1M. Coba 10M. Gitu terus gak ada habisnya. Tanpa ngeh ini semua tuh udah jelas nggak bener. Nih kan ini kan akhirnya kita ketemu nih. Ada dua gaya Ponzi. Ya kan? Satu ini jelas, yang satu ini nih. Dan dalam artian masuk posisi dulu baru harganya dilempar. Iya. Ya kan ngikutin transaksinya sehingga terlihatnya profit terus-terusan. Betul. Ya kan? Yang satu lagi ini yang pernah kita bahas waktu itu juga. Dan ini cara mereka bertransaksi. Lihat di sini. Ini transaksinya buy pada jam sekian nih sampai detiknya, ya kan? Begitu saya cocokin jam dengan detik yang sama, harganya aja nggak di situ. Gaib. Jadi harganya udah lewat, terus buy di bawah. Ini jelas aja pasti profit. Orang pasti banyak yang nggak ngeh. Kenapa? Marketnya udah bergerak dulu, udah bergerak ke atas, kan? Tiba-tiba dibuat transaksi buy di bawah. Transaksi gaib. Ya kan? Transaksinya nggak, ya ini sebenarnya bukan harga real, gitu kan? Sama-sama transaksinya fiktif.
Iya. Gitu loh. Jadi bagi kalian yang ikut-ikut program beginian, ini saya ajarin sekarang. Capek-capek kalian nyari downline, kalian bisa dapat income lebih besar. Kalian bisa dapat pendapatan yang jauh lebih besar. Mau nggak dapat MM-an? Mau lah, Pak. Saya ajarin caranya nih. Ya. Kalian yang ikut program-program kayak begini, oke, account kalian masukin ke MK5, sambungin ke MK5. Kan? Setelah disambungin ke MK5, maka transaksi ini bisa diduplikat oleh orang di seluruh dunia, ya kan? Atau disebutnya dengan di-copy. Iya. Nah, saat ini di-copy, maka kalian akan dapat bayaran, kan? Per bulan, malah ada yang per transaksi, benar kan? Jadi kalian capek-capek nyari downline, ini kalian bisa dapat fee dari satu dunia, benar kan? Dan kalau transaksinya beneran seperti itu, profitnya 98%, itu bisa berapa juta orang yang ngikutin kalian. Bapak yang kemarin aja udah berapa M ya, Pak? Kita di copy 10.000 orang. Income kita waktu itu 2M per 2M. bulan. Kalian bayangin kalian bisa berapa T? Ih, 98%. Nggak usah nyari downline, capek-capek nyari downline. Gak usah cuap-cuap lagi. Bener. Dan dari situ kalian akan benar bisa buktiin bahwa transaksi ini fiktif atau enggak. Karena saat kalian sambung ke MKL5, gini, biar kalian nggak bingung ya, MKL5 adalah pencipta platform dari MetaTrader. Platform trading yang digunakan oleh broker-broker Ponzi seperti ini. Iya. Ya kan? Kalau kita berdebat bahwa ini Ponzi enggak, ini Ponzi enggak, ini Ponzi enggak, itu nggak ada habisnya. Ya kan? Kita biarkanlah si pencipta platform yang menentukan ini Ponzi atau enggak. Benar kan? Gimana caranya tadi? Sambungin ke MK5. Setelah sambungin ke MK5, maka secara otomatis platform MK5 akan mendetek. Nanti kalian masuk menu yang namanya slippage. Saat kalian masuk menu yang namanya slippage, di situ kalian bisa lihat transaksinya ini fiktif atau enggak. Karena kalau broker yang benar, harusnya slippage-nya itu barnya warna hijau. Barnya warna hijau dan angkanya kecil. Sementara yang transaksinya fiktif seperti ini, barnya pasti warnanya merah dan angkanya besar. Yang menunjukkan transaksi antar broker A dan broker B. Beda. Misalkan saya di broker apa nih, Shaiton, Iya. ya kan? Sama broker B. Ya kan? Nah, yang di broker B ini saat kita masuk posisi secara bersamaan, profitnya akan beda. Ya kan? Slippage-nya jauh, selisih harganya jauh. Namanya juga Shaiton. Bener kan? Oh, pantesan Pak. Soalnya klien saya ini temannya, dia ada coba nih Pak. Sinyalnya di Ya. broker ini sama satu lagi di broker dia. Nah, yang satu profit, yang satu kagak. Udah pasti karena yang ini Beda transaksinya, harganya. transaksinya Gimana? fiktif. Kan transaksinya fiktif dalam artian masuk aja dulu, nanti saya yang bikin jadi profit. Gitu loh, udah kekumpul kliennya banyak, duitnya kayaknya udah cukup nih buat hura-hura, ya udah. Bye semuanya. Ya kan pembantaian massal dimulai. Genosida. Ya kan dari sini kan juga akhirnya mulai kejadian nih. Yang kemarin kita sempat bahas, pembantaian massal versi mentor. Ya. Kejadian. Kejadian. Ya kan, udah pernah kita bahas dalam satu video, beneran ada yang ngelakuin. Nah, Keungkap. Pembantaian massal versi broker, keungkap. Bener kan? Jadi kalian mau tunggu sampai berapa banyak kejadian lagi baru akhirnya percaya sama semua yang kita sharing selama ini. Dan mau tunggu makan korban berapa banyak lagi. Kan bahwa saya pernah bilang, kalau sampai broker ngasih signal, udah jangan dipercaya. Udah nggak mungkin tujuannya broker mau bikin klien profit secara sengaja, itu nggak mungkin, bullshit. signal robot juga kan. Ya itu bullshit. Bullshit semua. Karena broker itu full market maker atau hybrid. Nggak ada broker yang murni ngelempar posisi. Iya kan? Pilihannya cuma mereka full market maker atau ngelempar posisi. Keduanya nggak mungkin mau bikin kliennya profit secara sengaja. Iya. Itu aja prinsip utamanya. Nah. Ya kan? Jadi kalau ada broker yang ngasih signal, nggak usah diikutin, nggak usah dibeli. Apalagi kalau sampai suruh beli, udah nggak usah, jangan. Ya kan? Udah tahu endingnya. Iya. Udah tahu arahnya ini kemana. Jelas banget. Dan dari sini juga lah kenapa mungkin setelah kalian nonton video yang kali ini atau mungkin setelah kalian tahu nih kejadian yang ini, kalian masih mau bilang kalau video TF gibah. Kalian masih mau bilang kalau video TF ini kerjanya kejatuhin orang. Enggak. Mau butuh berapa banyak lagi korban? Mau butuh berapa banyak lagi orang berjatuhan karena forex, industri forex ini yang dirusak. Mikir bahwa inilah yang selama ini saya maksud sampah plastik. Mau ini sifatnya institusi ataupun sifatnya individual. Maunya sifatnya broker ataupun mentor bodong. Semuanya sama-sama ngerusak industri forex. Mikir. Inilah kenapa kalau kalian ingat, saat kita mau bekerja sama dengan sebuah broker, pasti kita melakukan screening. Fase berikutnya, yaitu adalah screening. Dan screening ini maksudnya apa? Saya akan melakukan
pengecekan terhadap price feed-nya mereka. Gimana saya melakukannya? Saya akan melihat history data, history harganya dari broker tersebut, ya kan? Dan saya akan apa ya, semacam kayak cek berdasarkan tradingan saya yang sudah terjadi. Dan kalau tradingan saya yang sudah terjadi saya lakukan di broker tersebut sejak dulu, hasilnya sama atau enggak? Ya kan? Kalau hasilnya jomplang, hasilnya timpang banget, berarti kan ada yang salah dengan brokernya. Narik harga ya Pak ya? Berarti suka narik harga, berarti ada permainan. Ya kan? Berarti price feed-nya nggak beres. Ngapain saya terusin? Langkah pertama saat kita screening apa? Cek Coba price feed. Cek price feed. Itu langkah paling mudah karena dari price feed-nya aja kita bisa lihat broker ini broker beres atau enggak. Kan kalau broker yang modelnya seperti ini mereka suka tembakin harga, pasti price feed-nya ngawur. Syaiton. Udah nggak perlu diterusin. Kenapa? Syaiton. Iya. Jadi ya itulah kenapa kita melakukan proses-proses ketat. Sebenarnya jangan asal percaya. Apalagi baru ya Pak ya? Iya, makanya dikasih something yang too good to be true, easy money, kok main langsung percaya gitu aja ya. Nggak ada lah orang sebaik itu. Mau kaya ya kerja, itu aja intinya. Iya kan? Sayangnya targetnya mereka itu orang awam Pak, jadi nggak pernah nonton video-video kita. Nah itu dia sebenarnya yang saya sayangkan juga. Gimana ya? Ya kalian yang udah nonton video-video kita, ngerti ini sebenarnya apa, dan ya tolonglah kasih tahu ke teman-teman kalian, teman, tetangga, saudara, semua lah yang pada mau ikutan gini-ginian bahwa ini tuh ponzi, ini tuh scam, ini tuh one day akan makan korban. Jangan malah kalian yang ikut-ikutan, oh lumayan ya saya bisa dapat duit dulu sekarang nih. Kacau. Iya, mumpung saya bisa dapat duit, ambil dulu. Kan perkara orang lain nanti jadi korban belakangan. Ini industri forex-nya rusak. Kita nggak tahu sampai kapan ini akhirnya bisa bertahan kan? Iya. Gitu loh. Dan nggak tahu juga nih kedepannya pasti ada lagi Pak kasus kayak gini. Akan selalu ada lagi. Nggak ada habisnya. Never ending. Nah Iya. jadi ya kedepannya mudah-mudahan teman-teman di trader ini tuh nggak kemakan lah. Ya kan? Ya kalau Dipelajari sampai dengan nggak baik. kapok juga sih kebangetan. Betul. Kita pokoknya kedepannya kalau ada kasus kayak gini, tolong ingetin satu sama lain. Scam parah. So that's it. See you on the next video. Bye.